Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pelajaran pada pekan lalu, sebelum saya membacakan bab seterusnya, sekiranya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, Mbah Musonnef, sang pengarang kitab yang sedang kita kaji. Kita hadiahkan kepada wali-wali Allah di dunia, khususnya tanah Jawa. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha wa nakhusu khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad Dawud Aswan Haji wa Syekh Mutamakin wa Syekh Saridin wa Syekh Muhammad Arwani Amin Syed wa Syekh Hina Turhana Juri wa Syekh Jungkrung wa Syekh Indra wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Majid Kamil nafa'ana Allahu bi ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah bisri al-suraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran nahwu kitab Ajurumiyah pada pekan lalu, di mana kita sudah membahas, di mana saya sudah membacakan bab tentang i'rab, dan beberapa dari adik-adik sudah mengirimkan tugasnya, walaupun sebenarnya banyak sekali yang belum ya. Kita lanjutkan pada kali ini babul i'rab, membahas tentang i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul i'rab. Langsung disimak kitabnya. Babul i'rab. Utawi iki iku bab i'rab. Utawi iki iku bab i'rab. Nah, ini adalah inti dari pelajaran nahwu. Jadi nanti dari semua pelajaran nahwu, mulai dari kitab Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, semua kitab dari Sudurul Dzahab, semuanya tentang nahwu. Ada kitab Tashwiqul Kholan, ada banyak sekali kitab nahwu ya. Ada juga kitab karangannya Sayyid Dahlan, Mukhtasar Jidan, jadi syarahnya nahwu. Pokoknya semua kitab nahwu nanti pembahasannya bermuara pada i'rab. I'rab sendiri itu apa? I'rab ya. Al-i'rab, tulisannya seperti pada judul di pembahasan kali ini. Al-i'rabu utawi i'rab. Mana nih ya? Al-i'rabu utawi i'rab huwa hiya i'rab. Apa itu i'rab? Ini kalau diterjemahkan adalah al-i'rab adalah, di sini ada al-i'rabu huwa. Al-i'rab utawi i'rab huwa hiya i'rab, atau i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdzon au taqdiron. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, owae akhire piro-piro kalimat. Taghyiru awakhiril kalimi,
iku taghyiru awakhiril kalimi owae pira-pira akhire kalimat atau owae akhire pira-pira kalimat. Berubahnya akhir pada setiap kalimat. Ada perubahan di akhir kalimat. Nah, itu disebut i'rab. Jadi bahasa Arab ini akhir kalimatnya kalau kalian memperhatikan ini tidak paten. Kadang dibaca dhammah, kadang ada yang kasroh, kadang ada yang fathah. Dalam ilmu qiraah, dalam ilmu tajwidnya kita menggunakan fathah, dibaca fathah, kasroh atau dhammah. Nah, nanti dalam ilmu nahwu masuk pada bab i'rab kita akan mengenal dhammah sebagai rofa, kasroh sebagai jer, nasab sebagai fathah dan seterusnya, ya. Jadi apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir dari setiap kalimat. Coba perhatikan ada lafal alhamdu. Kadang bisa dibaca bilhamdi, bukan du tapi di. Bisa juga qara'tu alhamda dibaca fathah. Jadi dari alhamdu dhammah, bilhamdi kasroh, dan bisa berubah qara'tul hamda dibaca fathah. Nah, perubahan dari harokat dal ini disebut i'rab. Nah, nanti pembahasan i'rab seterusnya adalah bagaimana akhir dari kalimat ini bisa berubah. Ada proses seperti apa sehingga kalimat di sini akhirnya bisa berubah seperti itu. Kami ulangi, al-i'rabu utawi i'rab huwa i'rab taghyiru awakhiril kalimi iku perubahane pira-pira akhire pira-pira kalimat likhtilafil awamili karena beda-bedane pira-pira amil, karena perbedaan amil. Ya, ini maknanya saja, nanti seterusnya akan saya terangkan. Likhtilafil awamili karena bedane pira-pira amil ad-dakhilati kang melbu alaiha ing ngatasé al-kalimi, alaiha ing ngatasé al-kalimi lafdzon kelawan pelafalan aw takdiron utawa kelawan kira-kira. Jadi alasan kenapa akhir dari kalimat berbahasa Arab bisa berubah-ubah ini disebabkan amil adalah penyebab. Likhtilafil awamil adalah karena perbedaan penyebab. Amil itu artinya penyebab. Likhtilafil awamili karena perbedaan penyebab ad-dakhilati yang masuk alaiha ing atase kalim. Kalim itu berarti kalimat, beberapa kalimat, ya. Jadi kenapa sebuah kalimat kok akhirnya bisa berubah-ubah? Karena penyebabnya ini, penyebab yang masuk ke kalimat ini berbeda-beda. Ada yang menyebabkan dibaca dhammah, ada yang menyebabkan dibaca kasrah, dan ada yang menyebabkan dibaca fathah. Nah, lafdzan atau takdiron ini nanti yang dimaksud lafdzan atau takdiron secara pelafalan atau secara hanya kira-kira saja. Jadi perubahannya nanti ada yang jelas fathah ya dibaca fathah, dhammah dibaca dhammah, kasrah dibaca kasrah. Tapi nanti juga ada perubahan yang secara takdir. Takdir berarti perubahannya itu hanya pengira-ngiraan saja. Seolah-olah akhir dari kalimat berbahasa Arab ini tetap dhammah, tetap fathah terus. Seolah-olah fathah terus. Padahal di sana itu sudah dibaca dhammah atau kasrah. Jangan dipikir secara ruwet dulu ya, jangan dipikir secara ruwet, karena memang nahwu ini sangat perlu sekali dengan penulisan. Kalau menjelaskan ilmu nahwu tidak cukup hanya dengan keterangan berbicara saja seperti saya ini. Tapi karena saya belum ada waktu untuk menulis dan belum untuk mengedit video tentang tulisan-tulisan nahwunya,
ini kita maknai saja dulu. Nanti kalau saya ada sempat waktu, saya akan membuatkan video tentang memaknai dengan rumus yang sudah saya upload minggu lalu, dan bagaimana ringkasan sedikit tentang pelajaran yang kita sampaikan. Terus kita lanjutkan, wa aqsamuhu arba'atun, utawi pembagiane kalam wa aqsamuhu utawi pembagiane i'rab arba'atun iku ana 4. I'rab dibagi 4. Ya, ingat-ingat atau ditulis di ringkasan kalian sendiri. Wa aqsamuhu utawi pembagiane i'rab arba'atun iku ada 4. 4 ini nanti mewakili harokat yang kalian kenal, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Mewakili ya, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Pertama pembagiannya adalah raf'un, rupane rofa. 1 rofa. Pembagiannya yang pertama rofa. Ini mewakili harokat dhammah. Yang kedua wa nasbun lan nasab. Ini mewakili harokat fathah. Wa khafdun lan khafat atau jer. Ini mewakili harokat kasroh. Wa jazmun lan jazm. Wa jazmun lan jazm. Ini mewakili harokat sukun. Ya. Seterusnya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Kemarin kita pada pekan lalu saya menerangkan bahwasanya kalimat dibagi 3. Jadi ini sinkron. Nanti kita akan membawa terus bab sebelumnya untuk keterangan bab selanjutnya. Jadi kalau sampai pada bab sebelumnya kok ketinggalan atau ada yang tidak jelas atau tidak paham, maka bab seterusnya saya jamin tidak akan pernah paham. Karena pada bab sebelumnya itu akan dibawa ke bab-bab selanjutnya. Seperti ini contohnya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Kita membahas isim sekarang. Nah, isim itu kita ambil dari mana? Keterangan isim kita ambil dari mana? Kemarin minggu lalu kita sudah saya sudah menjelaskan bahwasanya kalimat dibagi 3. Pertama apa? Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Isim, fi'il, huruf. Dengan kriteria yang sudah dijelaskan di kitab Jurumiyah. Isim itu tandanya apa saja, fi'il itu apa saja, dan huruf apa saja. Sekarang falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Falil asma'i mongko iku kedue kalimat isim, atau mongko iku kedue piro-piro kalimat isim. Mongko iku kedue piro-piro kalimat isim. Min dzalika sangking mengkono-mengkono aqsamuhu arba'atun, atau min dzalika sangking mengkono-mengkono arba'atun. Jadi dengan harokat, dengan i'rab 4, rafa, nasab, jer, jazm, isim itu ar-raf'u utawi rafa, wan nasbulan nasab, wal khafdulan khafat atau jer, wala jasmalan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Saya ulangi. Falil asma'i mongko iku tetep kedue pira-pira isim. Min dzalika saking mengkono-mengkono arba'atun ar-raf'u utawi rafa, wan nasbulan nasab, wal khafdulan khafat atau jer, wala jasmalan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalem asma. I'rab kemarin dibagi 3. Saya akan mengulangi lagi agar kalian tidak kebingungan. Saya akan bantu sedikit-sedikit. Kemarin kalimat dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Di sini setelah masuk bab i'rab, di mana i'rab dibagi 4, rafa, nasab, jer, jazm. Ya, rafa, nasab, jer, jazm. Ini adalah rafa, nasab, jer, jazm ini kalau kalian tidak paham, perubahan dari akhir kalimat tadi saya sudah jelaskan. Bisa dibaca alhamdu, bilhamdi, qara'tul hamda seumpama. Maka penyebutan dari akhir yang dibaca du
di dan da ini bukan dhammah, kasrah atau fathah, tapi rofa. Alhamdu itu rofa, bilhamdi itu namanya nasab, bilhamdi itu jer atau jazm, qara'tul hamda dibaca fathah, ini namanya nasab. Nah sekarang isim, pembagian kalimat yang pertama kemarin isim ini nanti perubahan pada akhir kalimatnya hanya mencakup 3 perubahan. Jazmnya tidak akan pernah masuk ke isim perubahannya. Kalimat isim nanti hanya 3. Yang pertama ar-raf'u. Jadi isim hanya berubah menjadi rofa. Yang kedua nasab. Rofa itu dhamma, nasab itu fathah. Khafdu atau jer ini kasrah. Wala jazma fiha, dan di dalamnya tidak akan pernah masuk perubahan yang disebut jazm. Jazm ini mewakili harokat sukun. Jadi kalimat isim, ya, kalimat isim sampai kapanpun tidak akan pernah dibaca sukun. Ingat-ingat, sukun atau jazm ya. Jazm ini mewakili harokat sukun. Jadi kalimat isim sampai kapanpun tidak akan pernah dibaca sukun, kecuali ketika dibaca ini diwakafkan atau berhenti. Kita akan mengenal kaf ya akhi. Padahal itu penulisannya tidak akan pernah kaf disukun, tapi kaifa di fathah itu pasti. Itu kalimat isim. Isim tidak akan pernah ada sukunnya belakangnya. Kalaupun disukun itu hanya karena untuk meringankan pengucapan. Ini disebut wakaf. Karena bahasa Arab setiap berhenti itu ada ilmu wakafnya. Berhentinya bagaimana? Makanya kalau kalian berhenti setiap ayat Al-Quran itu pasti disukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pasti seperti itu. Padahal penulisannya enggak alamin, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu karena apa? Setiap isim tidak ada sukun. Ya. Setiap isim ini bukan dibaca sukun atau tidak jazm. Nah, sekarang yang seterusnya walil af'ali min dalika ar-raf'u. Walil af'ali lan iku tetep kedua pira-pira fi'il min dalika saking arba'atun ar-raf'u tawi rafa. Sekarang pembagian i'rab kemarin dibagi 3, isim tadi sudah, sekarang fi'il. Perubahan sebuah kalimat fi'il ini nanti berubah juga hanya 3. Ar-raf'u rupane rafa 1. Wan nasbulan nasab. Ar-raf'u utawi rafa, wan nasbulan nasab, wal jazmulan jazm. Ya. Walil af'ali lan iku tetep kedue pira-pira fi'il min dzalika saking mengkono-mengkono arba'atun ar-raf'u utawi rafa, wan nasbulan nasab, wal jazmulan jazm. Nah, kalau perbedaan dari isim tadi rafa, nasab, jer atau nofa, nasab, khafat, jazmnya tidak. Sekarang pada kalimat fi'il perubahannya adalah rofa, nasab, jazm atau rofa, nasab, jazm. Jernya tidak ikut karena nanti jer khusus pada kalimat isim. Ya. Selanjutnya wala khafdu fiha, wala khafdu fiha, wala khafdu lan ora ana jer iku maujud fiha ing dalam af'al. Wala jazman lan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalam af'al. Di dalam kalimat fi'il nanti perubahannya tidak akan pernah ada perubahannya tidak akan pernah ada jer. Di dalam kalimat fi'il perubahannya tidak akan pernah ada jer. Maksudnya bagaimana kalau kita terjemahkan ke bahasa harokat? Karena khafat mewakili kasroh, maka tidak akan pernah ada fi'il dengan akhiran di kasroh. Kalau kalian hafal sorof, kalian pasti akan doroba, fa'ala, nasoba, qoro'a, darosa. Fi'il mudhari'nya darosa yadrusu, qoro'a yaqra'u. Ya. Takallama yatakallamu, nanti tidak akan pernah ada kalimat fi'il dengan akhiran kasroh.
kasroh dalam artian khafat atau jer. Pembahasan yang kalian tidak tahu nanti di sini adalah yang tidak disebutkan di sini adalah kalimat huruf. Karena kemarin i'rab dibagi 3, i'rab rof. Karena kemarin kalimat dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Isim dijelaskan di sini perubahannya apa saja, fi'il dijelaskan di sini perubahannya apa saja, yang terakhir huruf. Nah, perubahan huruf ini apa saja? Tidak disebutkan Syekh Muhammad bin Dawud atau pengarang Jurumah ini karena apa? Karena huruf selamanya tidak akan berubah akhirnya. Jadi huruf ini produk paten. Berbeda dengan kedua mitranya isim dan fi'il yang mana bisa berubah rofa, nasab, jar atau jazm. Huruf tidak akan pernah bisa berubah akhirnya. Contoh huruf adalah huruf ba. Billahi selamanya dibaca bi, tidak bisa ballahi atau billahi. Fi selamanya fi, tidak bisa via atau fiu, ya. Seperti itu. Nah, itu kalimat huruf. Makanya tidak disebutkan dalam bab i'rab huruf itu nanti berubah apa saja karena tidak perlu disebutkan karena huruf tidak bisa i'rab. Tadi kembali ke pengertian i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena sebab-sebab yang berbeda yang masuk ke kalimat tersebut. Sebab atau amil, perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil atau sebab yang masuk ke kalimat tersebut. Nah, karena i'rab adalah perubahan kalimat, sedangkan huruf itu tidak ada berubah sama sekali, maka dia tidak masuk pada bab i'rab seperti itu. Nah, saya kira sampai di situ keterangannya. Mohon maaf kalau memang terlalu cepat. Karena saya kira yang penting itu maknanya, kalian maknai, ini sedikit sekali, hanya setengah halaman di kitab saya yang saya bawa. Kalian maknai, kalian kirim seperti biasanya ke WA pribadi saya. Nanti saya absen siapa saja yang sudah mengirimkan tugasnya. Disayangkan sekali, sebenarnya masih banyak dari adik-adik ini yang belum mengirim tugas, ya. Masih banyak sekali yang belum mengirim tugas, tapi semuanya ada absennya, jadi nanti kita totalan absen, siapa yang tidak pernah mengirim di kalau kita sudah bertatap muka setelah diperbolehkan oleh pihak pemerintah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.